Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih ya. Kitab Takrib kalangan Abu Suja. Karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya kitabnya ya. Ini kitabnya, share screen. Nah, kita masih di kitab Kitabus Sholah. Ke bab besarnya itu bab tentang sholat. Nah, sekarang kita sudah masuk di subbab tentang sholat id. Ini saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu bab tersendiri, subbab. Wa sholatul idaini. Adapun sholat id, dua sholat id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sunnatun itu sunnah hukumnya, muakkadatun muakkad, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukumnya sholat id itu bukan wajib ya, ini dicatat, bukan wajib, tapi hukumnya adalah sunnah muakkad. Rugi sekali kalau tidak melaksanakan. Tapi jangan juga karena dia setahun cuman dua kali, Idul Fitri dan Idul Adha, terus cuman sholat id doang gitu, sholat lima waktunya ditinggal, nah itu salah lagi. Jadi ini hukumnya sunnah muakkad, tetapi sangat penting karena dilaksanakannya hanya dua kali dalam satu tahun, yaitu di saat sholat Idul Fitri dan di saat sholat Idul Adha. Wahia rokatani. Adapun sholat id itu dua rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ikhrami. Yaitu dari cara tata caranya itu kan dia dua rakaat. Tata caranya itu bertakbir di rakaat pertama sab'an, yaitu tujuh takbir. Siwa takbiratil ikhrami, di luar takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, kemudian itu kan takbiratul ihram, kemudian ditambah dengan tujuh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai tujuh kali. Di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kalau waktunya cukup ya, karena kadang-kadang imam bacanya cepat ya, sedapatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ternyata imamnya lebih cepat lagi, baca aja subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, misal begitu. Jadi tergantung apa namanya kondisi imam. Kemudian wafithaniyati, dan di rokaat yang kedua khomsan, takbirnya itu lima kali. Siwa takbirotil qiyami, di luar takbir saat berdiri dari eh, berdiri tapi sujud itu kan berdiri kan, kita kan untuk sampai di rokaat kedua, maka setelah berdiri itu baca lagi takbir lima kali. Kemudian, nah yang lainnya, tata cara yang lainnya sama persis dengan sholat-sholat yang lain ya, ada bacaan Al-Fatihah, itu kan ditambah dengan sunnahnya baca surat, bagian dari surat Al-Quran, kemudian ada ruku, ada iktidal, ada sujud, dan seterusnya. Dua rakaat itu sama, yang berbeda itu hanya dari sisi takbir awalnya aja. Jadi di rokaat pertama takbir sebanyak tujuh kali, di rokaat kedua takbir sebanyak lima kali. Kemudian wa yukabbiru min guru bisyamsi min lailatil idi. Kemudian kita disunnahkan untuk melaksanakan takbir, membaca takbir ya, min guru bisyamsi,
dari terbenamnya matahari. Jadi dengan akhir Ramadan nih, akhir Ramadan itu hari terakhir di bulan Ramadan itu maghrib, guru Bisyams itu berarti masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari kan, masuk waktu maghrib, itu kita disunahkan sejak saat itu untuk bertakbir, memperbanyak takbir. Min lailatil idi di malam Idul Fitri itu ila ayyadkhulal imamu fis sholati sampai dengan imam itu masuk ke dalam sholat. Maksudnya sampai dengan sholat id gitu. Jadi sunnahnya takbir Idul Fitri memperbanyak takbir di hari Idul Fitri itu dari maghrib sampai imam itu mulai melaksanakan sholat id ya, mulai melaksanakan sholat id. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu terus terus menerus disunahkan itu dari habis dari waktu maghrib masuk waktu maghrib sampai nanti imam itu sholat Idul Fitri. Makanya pas pas banyak kan sekarang budaya sepanjang malam itu takbiran terus kan sepanjang malam asalkan kuat ya, jangan sampai takbiran sepanjang malam nanti nggak sholat subuh, nah, itu problem lagi itu. Jadi ditata waktunya, ditata waktu tidurnya, ditata waktu takbirannya, ditata. Memang disunahkan untuk terus menerus dari maghrib sampai subuh sampai imam melaksanakan sholat id, takbiran terus disunahkan. Tapi jangan sampai karena takbiran sampai malam, kemudian subuhnya kelewatan. Nah, jangan sampai begitu juga, gitu kan? Karena subuh itu wajib, takbiran itu sunnah, subuh itu wajib, jagain wajibnya, gitu. Kemudian lanjut ya. Wafil adha dan di dalam sholat Idul Adha, di dalam waktu hari raya Idul Adha, khalfas shalawatil mafrudati min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayamit tasyriki. Nah ini. Jadi wafil adha dan di hari Idul Adha itu disunahkan untuk bertakbir khalfa shalawatil mafrudati. Setiap selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu itu sunnah untuk melaksanakan takbiran. Makanya imam-imam kalau habis sholat fardu itu dia gak langsung dikir yang panjang-panjang, tapi takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Min subhi yaumi arafata. Jadi sunnahnya itu dari hari hari Arafah, subuh hari Arafah. Jadi subuh hari Arafah itu kan kalau orang-orang haji tanggal 9 itu, 9 Dzulhijjah. Itu orang-orang sudah bergerak itu. Habis sholat subuh itu bergerak ke arah Arafah itu, menuju ke Bukit Arafah. Nah, itu biasanya subuh pagi. Nah, itu kita udah disunahkan itu di sini yang nggak haji ya. Disunahkan di sini untuk takbiran terus. Nah, mereka mereka yang haji itu kan dari duhur, duhur Arafah terus menerus itu sampai makanya kita disunahkan terus min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayamit tasyrik sampai dengan asar dari hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu tanggal berapa? Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah. Berarti itu dari tanggal 9 subuh, kemudian tanggal 10, terus disunahkan kita 11, 12, 13. Nah, tanggal 13 Dzul Hijjah di hari apa namanya asar itu udah selesai kesunahannya. Jadi jangan takbir terus menerus sampai seminggu gitu, bukan begitu. Tapi dari tanggal 9 Arafah itu tadi, 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu tadi sampai dengan tanggal selesai tasyrik, hari tasyrik yaitu
tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, waktu asar itu berarti sudah selesai kesunahannya untuk bertakbir, untuk merayakan Idul Adha itu dengan takbir. Artinya kita umat Islam itu kan merayakan hari raya itu tidak dengan pesta kembang api gitu, enggak. Kita juga tidak dengan keliling-keliling pakai trompet gitu, enggak, atau bernyanyi-nyanyi, enggak. Tapi kita bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya seperti itu. Jadi kita jangan membuat tata cara sendiri lagi gitu. Itu yang disunahkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW seperti itu. Jangan dibuat-buat lagi. Nah, sekarang kan ada dibuat dengan takbir keliling, dengan takbir menggunakan speaker segala macam itu tambahan. Nah, dilihat tambahan yang tidak menimbulkan kemaksiatan dan tidak mengganggu orang itu dibolehkan. Tapi kalau sudah pada level ada kemaksiatan di situ, kemudian ada mengganggu orang, mengganggu lingkungan itu nggak boleh ya, maka dijaga. Takbiran ini hakikatnya adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk mengganggu orang gitu kan, bukan untuk mengganggu orang, bukan untuk show, show atas apa prestasinya atau show atas suaranya, bukan. Tapi ini adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari popularitas dan lain-lain. Maka dijaga takbiran ini, takbiran silahkan. Bahkan kalau nggak pakai speaker pun nggak apa-apa di masing-masing kan, di masing-masing masjid atau di masing-masing rumah gitu kan ya, supaya untuk lebih khusyuk lagi. Jadi demikian ya tadi tata cara untuk sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, serta tata cara kita melaksanakan takbiran di Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menyampaikan pada saudara kita-kita yang lain. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.